Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat beribadah dan selamat Hari Raya Paskah. Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Apa pesan Paskah hari ini di tengah-tengah kebaktian kita? Jawaban atas pertanyaan pesan Paskah kebangkitan Yesus Kristus kita akan temukan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Demikian bunyinya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dan kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Pesan Paskah kebangkitan Yesus Kristus adalah kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Ini berarti perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Perjumpaan dalam hadiratnya adalah suatu perjumpaan yang bukan sekedar secara emosional. Itu sebabnya dalam ibadah merayakan Paskah kebangkitan Yesus bukan sebuah kenangan, tapi membawa kita kepada satu pengalaman rohani yang terus-menerus berjumpa dengan Yesus Kristus. Kehadiran Yesus Kristus yang kita butuhkan. Pengalaman yang sangat menarik dan menakjubkan adalah pengalaman Thomas. Saudara, berangkat dari pengalaman Thomas kita temukan bagaimana kehadiran Yesus Kristus telah mengatasi goncangan iman. Bayangkan, bahwa Thomas adalah seorang pemberani. Bahkan ia pernah menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Tetapi pada waktu dia menyaksikan bahwa Yesus telah disalibkan, dan ketika 10 sahabatnya yang lain menceritakan bahwa Yesus bangkit, dia menyangkal ada satu guncangan iman dalam dirinya yang menyebabkan ia bimbang, kecewa, dan sepertinya ia tidak mengharapkan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi puji Tuhan, kehadiran Yesus mengembalikan kesempatan yang telah hilang bagi dia. Yesus hadir ketika Thomas kembali dalam satu himpunan bersama dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Saudara, dari sini kita boleh belajar bahwa kehadiran Yesus sangat kita perlukan. Ada banyak hal yang mengguncangkan kehidupan kita, tapi saya percaya masih ada Tuhan. Kita diingatkan bagaimana janjinya, Ia menyertai kita sampai kesudahan alam. Saudara sekalian, bahwa kehadiran Yesus bukan saja mengembalikan kita untuk menjadi orang yang punya pengharapan dan keyakinan yang penuh, tetapi mengembalikan banyak hal yang hilang. Ada banyak yang hilang yang dimiliki oleh Thomas, sehingga yang ia dapatkan hal-hal yang sangat buruk, bimbang, skeptis, keraguan-raguan, bahkan keras kepala, bahkan pongah. Sesungguhnya ada hal-hal yang telah hilang dalam kehidupan Thomas. Pertama, dia kehilangan untuk menemukan hadirat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, hubungan yang begitu indah dalam Tuhan. Itu telah hilang. Kenapa? Berangkat dari goncangan itu,
Tapi dalam pesan Paskah kebangkitan Yesus yang membuktikan bahwa Yesus hidup, dan hari itu Thomas hadir dalam suatu tempat di mana sekalipun pintu terkunci, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Itulah kehadiran Yesus, dan itulah yang mengubah sikap keadaan yang dialami oleh Thomas saat itu. Sehingga dari mulutnya dia mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dia mendapat kesempatan kembali untuk menikmati pengalaman yang luar biasa, bahkan mengubah hidupnya. Yesus hadir dalam kehidupannya. Saudara, bukan itu saja, dikembalikannya kesempatan yang hilang, persekutuan yang indah, tetapi Thomas mendapatkan kesaksian, dan kesaksian itu bukan saja untuk dirinya, tapi kesaksian ini juga untuk kemuliaan Tuhan. Dia harus bersaksi bagi Kristus. Saudara, awalnya Thomas tidak begitu mudah mempercayai kesaksian 10 sahabatnya itu. Bahkan dengan pongah, bahkan dengan sinis, dia sama sekali tidak mempercayai. Dia berani omong besar, "Aku tidak akan pernah percaya kalau aku belum melihat sendiri, kalau aku belum membuktikan." Itulah jalan pikiran, perasaan, dan pengertian yang dimiliki oleh Thomas. Luar biasa, Yesus hidup, dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan Thomas melihat Yesus sendiri. Ini adalah satu pengalaman yang luar biasa, bukan sekedar emosional atau kenangan, tapi pengalaman hidup yang telah merubah hidup Thomas. Saudara, ada banyak hal yang menghilangkan kesaksian dalam kehidupan kita ini. Goncangan, kita berkeluh kesah, kehilangan sukacita dan damai, putus asa, bahkan timbul keraguan-raguan, kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Tapi mari kembali kepada Tuhan. Dia hadir. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ingin mengembalikan apa yang telah hilang dari kita, kesaksian. Mari kita katakan bersama-sama dengan iman dan percaya, "Aku telah melihat Yesus." Haleluya. Dan hal yang terakhir, saudara, kehadiran Yesus telah mengembalikan sesuatu yang sangat besar dan berarti, yaitu iman atau keyakinan Thomas sebagai orang percaya. Saudara, kita tahu bagaimana keyakinannya yang telah goyah sehingga berubah menjadi ketidakkeyakinan dan menjadikan dia keras kepala, menjadikan dia sinis, menjadikan dia pongah dan sombong. Sehingga seperti yang kita dengar dalam pernyataannya, yang dikatakan begitu jelas, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menyucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Ini adalah sebuah tanda pribadi yang guncang dalam imannya, yang menjadikan dirinya sangat buruk, bahkan kehilangan segala-galanya. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang keras kepala. Jangan sampai kita menjadi orang yang pongah atau sombong. Saudara, kita puji Tuhan, ya. Mari kita memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Kehadirannya itulah yang bukan saja memampukan untuk mengatasi guncangan-guncangan yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Guncangan ekonomi,
guncangan yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Guncangan dalam keluarga, guncangan dalam usaha. Kita bisa memahami keberadaan kita dalam satu guncangan. Tapi saya berharap biarlah kita tidak boleh goncang iman kita. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Yesus yang bangkit, Dia adalah hidup. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak kepada kita semua yang beribadah hari ini, kita bersyukur bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Thomas, imannya dikembalikan. Thomas bisa mengakui dengan mulutnya sendiri, bahkan rasa benar, pemikirannya yang dianggap hebat, mulut besar yang ia ingin membuat bukti yang jelas, yang dapat diandalkan, ternyata semua itu berubah sebab Yesus hadir. Saudara, kehadiran Yesus itulah yang akan menolong kita sekalian. Untuk itu saudara, pagi hari ini jangan ada di antara kita tetap dalam hidup keguncangan, terutama dalam goncang iman. Jangan sampai sesulit apapun seperti Thomas yang penanya menentang Tuhan. Tapi biarlah hanya oleh perkenanannya saja kita diberikan kekuatan. Apa yang telah hilang, mungkin kita berpikir lama kita berada di rumah kita masing-masing. Ada waktu yang kita pikir berharga dan kita berkata semua terbuang sia-sia, semua berhenti, segala aktivitas yang kita lakukan. Tapi hari ini, bila kita menyadari kalau itu semuanya adalah seizin Tuhan, dan kita tetap sebagai orang-orang yang selalu rindu dalam hadirat Tuhan. Kita memiliki hubungan yang indah, selalu berada dalam persekutuan sebagai gereja. Wujud gereja adalah persekutuan. Dan di dalam persekutuan, tidak berlebihan kita dapat katakan, Dia ada di tengah-tengah kita. Saudara, bukan itu saja. Bila di tengah-tengah kesulitan sekarang ini, ada kesaksian. Kita tidak perlu malu, kita tidak perlu takut, ya, dan kita tidak perlu bermalas-malas. Di mana kita berada, ketika Yesus hadir dan kita menerima kehadirannya, Dia ada di tengah-tengah kita, maka kita bisa menjadi berkat, kesaksian hidup di mana kita berada. Dan bukan itu saja, keadaan-keadaan yang paling sulit, tapi mari kita pahami, barangkali sebuah ujian yang harus kita terima. Tetapi Tuhan tidak akan menguji melebihi dari batas kemampuan kita. Kalau Thomas, di mana dia kehilangan keyakinannya dan dia bisa menemukan kembali, saya percaya di tengah-tengah seperti saat ini kita pun juga memiliki keyakinan yang kuat dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara, dari mulut kita sama-sama hari ini di rumah kita masing-masing katakan, Tuhan, aku masih ada di dalam hadirat-Mu. Aku masih dapat menemukan yang namanya perjumpaan secara pribadi. Hari-hari ini kita jumpai hal-hal yang dapat membuat semua orang mengeluh dan putus asa. Yesus menjadikan kita tetap memiliki harapan. Dan yang terakhir saudara, bila di tengah-tengah keadaan seperti ini, katakan, ya Tuhanku, ya Allahku, Dialah yang membuat dan menjadikan kita tegar dan kuat. Haleluya. Kiranya saudara kita bersyukur hari ini Tuhan masih menginginkan kita untuk eksis di tengah-tengah masa yang sulit. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita menyerahkan segala sesuatu dalam agenda rancangannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pesan
dari kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami diingatkan Engkau hidup. Itulah yang memampukan kami selalu tidak cemas dan putus asa. Ampuni dosa kami ketika kami jauh, ketika kami tidak berharap lagi, bahkan ketika kami menantang Tuhan dan tidak menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan kalau Engkau bisa merubah dan memulihkan Thomas, yang bukan saja Tuhan menantang dan jatuh kehilangan segala-galanya yang paling baik dalam kehidupannya, tapi dia boleh mengalami perubahan dan dipulihkan oleh karena Engkau hadir. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus, amin. Selalu ada pemulihan baik kita yang dinyatakan dalam kehadiran Yesus Kristus. Mari kita tetap berdoa senantiasa buat keselamatan bangsa dan negara dan gereja dalam perkenanannya, sehingga dapat mengatasi hari-hari yang seperti kita hadapi saat ini, sehingga ada kekuatan, berkat, dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati.